tentu kita berharap dengan iman yang fungsional, iman yang aplikatif, yang memberikan pengaruh positif pada keseharian kita, pada tugas di mana kita berada. Demikian pentingnya hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan dalam Al-Quran doa para nabi-nabi, doa hamba-hamba yang soleh, doa menjaga iman, menjaga hati selalu dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah salah satu tampilan spiritual, epistemologi jiwa kita kepada Allah adalah keberpihakan, beriman, bersandar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang terhormat, demikianlah misalnya pada surah Al-Imran ayat 8 Allah mengabadikan doa para nabinya, para rasulnya, doa menjaga kedekatan hati pada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan palingkan hati kami, jangan selewengkan hati kami setelah Engkau berikan rahmat, berikan petunjuk kepada kami, karena Engkau Tuhan yang Maha Pemberi rahmat. Doa semacam ini ya tadi jamaah sekalian kita baca, dan kami baca sampai kepada Allah, menjaga iman kita, menjaga hati kita selalu bersandar mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya Imam Al-Ghazali pernah berkata bahwa orang yang terbuka mata hatinya, imannya selalu diperhatikan, ibadahnya diperhatikan, ibadahnya dijaga, terutama yang wajib kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah setiap kita ada cahaya tampil seperti pada jiwa kita, kalau setiap individu ada pancaran iman, ada pancaran akidah kita, insya Allah akan menjadi suatu kekuatan spiritual, kekuatan pribadi yang ujungnya adalah terbangun kesolehan sosial di mana kita berada. Ini yang harus kita berikan perhatian dimanapun kita berada, sebagai hamba beriman, sebagai warga negara yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang terhormat, selanjutnya patut pula selalu kita sadari bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita amanah, titipan, dan pada waktunya akan diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian misalnya umur kita, perjalanan usaha kita yang tengah kita jalani dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, pada akhirnya sampai pada suatu takdir ajal kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam konteks ini Nabi memberikan suatu apresiasi, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia panjang usianya dan baik amal perbuatannya. Tetapi sebaliknya kata Nabi, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sejelek-jelek manusia, seburuk-buruk manusia panjang umurnya tetapi jelek buruk amal perbuatannya. Oleh karena itu kita penting sekali menyampaikan kepada Allah, ya Allah, jadikan umur saya berkualitas, jadikan usia saya bermanfaat bagi agamamu, masyarakat dan bangsa yang kita cintai. Hadirin jamaah yang saya muliakan, kita masih dalam suasana hari tasyrik, hari uluhiyah, penyembelihan kurban lillahi ta'ala. Kita telah melewati
sholat Id, dan juga sebagian besar umat Islam telah menunaikan ibadah kurban. Dan sementara saudara-saudara kita yang tengah merampungkan rukun-rukun hajinya, tentu kita semua penting mendoakan saudara-saudara kita yang tengah menunaikan ibadah haji itu agar hajinya diterima oleh Allah dan mendapat haji mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Suatu ibadah haji yang tidak ada balasannya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Memang dalam bahasa Arab ini mabrur berasal dari kata barrah. Ada 3 arti kamusnya. 1, kebajikan. Yang kedua, diterima. Yang ketiga, berkelanjutan istiqamah. Makna ketiga yang berat, memerlukan perjuangan melawan nafsu yang kadang menghalangi kita taat pada Allah Subhanahu wa taala. Haji mabrur salah satu objek sasarannya pada kekuatan itu, sehingga pensyaratannya sejumlah rangkaian ibadahnya adalah berkaitan dengan pengendalian hawa nafsu dalam kehidupan ini. Hadirin jamaah sekalian, lalu salah satu ibadah yang disyariatkan pada bulan Zulhijjah ini antara lain perintah berkurban, udhiyah, memotong binatang pada hari-hari tasyrik menurut ketentuan hukum Islam. Ya, tentu jamaah sekalian sudah melewati, sudah melakukan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. La yanalallahu lahumuha wa la dima'uha walakin yanalut taqwa minkum. Daging-daging kurban itu, darah-darah binatang kurban itu tidak sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kalian atas ibadah kurban itu. Hadirin jemaah yang saya muliakan, lalu Nabi memberikan motivasi yang luar biasa. Nabi memberikan penjelasan bahwa ibadah kurban ibadah yang sangat mulia, suatu ibadah di mana bulu-bulu binatang seluruhnya bernilai kebajikan di mata Allah. Bahkan tetesan darahnya sebelum sampai ke tanah diterima sebagai kebaikan dan penghapus dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, tentu ibadah ini kita sangat memberikan perhatian, sebab secara ekonomi, secara sosial ekonomi ibadah kurban ini mungkin bisa dikatakan salah satu letak Islam sebagai rahmat adalah pada ajaran kurban itu. Mari kita lihat secara ekonomi bahwa menurut data Basnas tahun 2022 tahun lalu, dengan sampel 2 juta lebih umat Islam berkurban. Sebelah ini dengan sampel 2 juta lebih umat Islam berkurban, menggerakkan dana di masyarakat 31,6 triliun per tahun. Itu data singkat ya. Itu 2 juta lebih Pak. Saya kira umat Islam yang berkurban per tahun itu 5 juta ke atas Pak. Sehingga tentu kita bisa simpulkan bahwa kontribusi umat Islam dengan ibadah kurbannya itu per tahun menggerakkan dana masyarakat ratusan triliun ke atas per tahun. Ini sebuah sumbangsi raksasa umat Islam terhadap bangsa kita ini, Pak. Menggerakkan rezeki di masyarakat yang jumlahnya ratusan M. Artinya bahwa Bapak yang berkurban itu artinya menggerakkan ratusan triliun dana di masyarakat, menggerakkan rezeki masyarakat. Rezeki para pedagang sapi bergerak luar biasa, Pak. Rezeki para peternak sapi kambing bergerak luar biasa, Pak. Rezeki pedagang-pedagang rempah daging bergerak luar biasa, Pak. Rezeki penjual kantong-kantong plastik bergerak dan seterusnya. Sampai kepada binatang menikmati kurban kita, Pak. Kucing, anjing, lalat semua menikmati. Sehingga sangat ilmiah,
sangat tepat kalau Nabi mementingkan, menganjurkan melakukan ibadah kurban ini pada hari tasyrik. Bahkan di kalangan ulama mazhab terjadi sebuah pendapat. Pendapat Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa berkurban bagi orang mampu hukumnya adalah wajib, baik secara perorangan, keluarga maupun bersyarikat bagi orang. Beliau merujuk pada surah Al-Kautsar, Inna a'tainaka al-kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami memberikan nikmat yang banyak kepadamu, maka tegakkan sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Siapa yang membenci itu, mereka terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara ulama lain seperti Imam Syafi'i mengatakan, siapa yang mampu berkurban lalu sengaja menghindari, sengaja melalaikan ibadah ini, Syafi'i mengatakan hukumnya tercela di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah ini, kata beliau, hukumnya sunnah muakkad, suatu perintah sunnah yang hampir menjadi wajib. Atau andai kata ada perintah sunnah bisa diangkat menjadi wajib, salah satunya perintah berkorban. Oleh karena itu jamaah sekalian yang belum sempat berkorban tahun ini karena keterbatasan, karena sesuatu dengan hal di luar kemampuan, saya mengajak kita semua di program Pak, niatkan tahun depan insyaallah, ajak anak kita, ajak keluarga kita untuk sama-sama menegakkan ibadah kurban ini sebagai rahmat bagi umat manusia, rahmat bagi alam, rahmat bagi umat manusia, bukan cuma internal Islam, tetapi bagian daripada ibadah sosial berdimensi masalah sosial untuk penegakan umat ini, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan dan seterusnya. Karena itu Al-Quran mengatakan, "Faiza wajabat junubuha fakulu minha wat'imu al-kariya wal mutarah." Apabila binatang kurban itu rebah mati, makalah sebagian, ambil sebagian yang berkurban dan berikan makan, berikan orang yang mampu, yang merasa cukup, yang tidak minta-minta, dan berikan sebagian kepada orang yang minta-minta, atau katakanlah orang miskin. Ini dasarnya ulama kita, termasuk dalam fikih, menganjurkan kurban itu dibagi sepertiga dan seterusnya untuk kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini. Hadirin jamaah yang saya muliakan, yang terakhir, setelah kita menjalani ibadah kurban ini, tentu kita berharap ada makna sosial bisa menjadi oleh-oleh 11 bulan yang akan datang. Oleh ulama besar seperti Muhammad Saltud mengatakan bahwa salah satu harapan besar kita berkurban adalah tercapainya hikmah tersendiri sifat-sifat binatang yang ada pada diri kita, suatu sifat yang banyak menghalangi manusia dekat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan apa yang berkaitan kurban ada pengaruh pada jiwa kita, Pak. Ada pengaruh pada keikhlasan, ada pengaruh pada kesabaran, ada pengaruh pada ketaatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran mengatakan, "Qatafullahu man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya itu, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya itu. Ibadah kurban ini dipahami ulama bagian daripada upaya mensucikan jiwa-jiwa kita dari nafsu hewan, nafsu binatang yang banyak mengirim kita melanggar atau tidak taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan ibadah kurban kita sekali lagi menjadi wasilah kita semakin dekat takarub pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pada akhirnya terbangun sebuah jiwa keikhlasan
jiwa kepasrahan pada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan salah satu hakikat pensyariatan ibadah kurban pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup khutbah kita pada hari ini, suatu ketika malaikat Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu malaikat menyampaikan 3 wasiat kepada Nabi. Pertama kata malaikat, ya Muhammad, isma sitta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah menurut maumu, menurut kehendakmu, tetapi kamu pasti mengalami kematian. Yang kedua kata malaikat, fa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun. Lakukan apa yang kamu lakukan, lakukan apa yang kamu kehendaki, tetapi pasti dibalas Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, fa'bid ma syi'ta fa innaka mufarika. Cintailah apa yang kamu senangi, cintai apa yang kamu cintai, tetapi pasti berpisah dengan kamu. Barakallahu wa lakum bil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayati was